Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan merepresentasikan hasil pengamatan kami pada lapangan mengenai identifikasi horizon tanah. Lalu lokasi pengambilan sampel pada lapangan kali ini berada pada Dusun Tegalrejo, Desa Bauran, Kecamatan Pleret, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu di sini terdapat foto yang di atas merupakan eh, tempat tanah yang mau disampling. Sampling diambil pada horizon C, pengidentifikasian horizon berdasar hasil laporan batu induknya. Lalu yang di bawah itu berupa hasil sampling dari tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis tanah. Jadi, pada sampel yang kami ambil itu jenis tanahnya litosol yang berwarna coklat kehitaman serta berada di kedalaman memiliki lapisan solum tipis 10-15 cm yang berada langsung di atas batuan induk. Jadi sangat dangkal. Lalu tanah ini tuh belum mengalami perkembangan lanjut dan masih sangat muda karena hasil pelapukan dari batuan di bawahnya sehingga kayak akan fragmen batuan yang belum melapuk secara sempurna secara kimiawi dan termasuk ke dalam horizon C. Lalu yang selanjutnya adalah struktur tanah dan horizonnya. Nah, yang di gambar sebelah kanan itu adalah sampel tanah yang telah kami ambil. Struktur dari sampel tanah tersebut termasuk dalam struktur granular yang ditandai oleh agregat-agregat tanah berbentuk membulat hingga hampir membulat. Struktur tersebut umumnya memiliki porositas yang cukup baik sehingga memungkinkan air meresap ke dalam tanah. Oleh karena itu, pergerakan air yang masuk ke dalam tanah relatif cepat dibandingkan dengan tanah yang memiliki struktur lebih padat atau masif. Lalu untuk horizonnya, dari yang kami identifikasi, sampel tanah tersebut termasuk dalam horizon C karena adanya material hasil pelapukan batuan induk yang masih tampak jelas dan belum mengalami perkembangan, baik secara pedogenesa yang sempurna. Pada horizon ini, sifat-sifat batuan asal masih dapat dikenali, sehingga proses pelapukan dan pembentukan tanah belum berlangsung secara intensif, seperti pada horizon di atasnya. Baik untuk tekstur tanah yang kami identifikasikan saat di lapangan itu tekstur tanah itu berupa lempung liat yang memiliki karakteristik fisik berupa konsistensi yang sangat lengket ketika basah, plastis saat lembab, dan menjadi keras ketika kering. Selain itu, ukuran partikel liat yang sangat halus menyebabkan luas permukaan spesifik tanah menjadi besar, sehingga kemampuan tanah dalam menahan air dan unsur hara relatif tinggi. Dengan kemampuan absorpsi yang baik, tanah lempung liat mampu mengikat berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman sehingga berpotensi mendukung pertumbuhan vegetasi apabila dikelola dengan baik. Lalu yang selanjutnya ada sifat tanah. Dari hasil uji tekstur lapangan menggunakan metode pilin, tanah termasuk dalam kelompok lempung pasiran. Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan tingkat plastisitas tanah yang tinggi, di mana tanah yang telah dibasahi dapat dibentuk menjadi gulungan atau pilinan dengan panjang lebih dari 5 cm, tanpa mudah retak maupun hancur. Nah, sifat tersebut menunjukkan kandungan fraksi liat yang cukup dominan dalam tanah. Selanjutnya ada bahan organik dan kimia pada tanah. Karena menjadi bagian dari horizon C, maka bahan organik yang terkandung pada horizon tersebut itu cenderung rendah. Biasanya horizon dengan kandungan organik melimpah akan berwarna gelap atau hitam. Lalu ketersediaan unsur hara seperti nitrogen dan fosfor sangat kurang. Komposisi kimia pada horizon C adalah refleksi langsung dari batuan penyusun awalnya yang mulai terdegradasi secara fisik maupun kimia. Lalu ada juga video pada saat kami lapangan kemarin. Halo, Gel. Kami semua dari kelompok 7. Saat ini kami sedang berada di Dusun Tegalrejo, Desa Bauran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,
Provinsi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami sedang mengidentifikasi tanah yang ada di daerah ini. Hah? Yang pertama kami identifikasi dari butir tanahnya, lalu batuan induk yang ada di bawahnya, dan warnanya. Tanah ini tuh bisa dibunder-bunder ya. Dipilih gitu. Pilih juga bisa. Sebelum dikasih atau sudah dikasih air. Ya. Nah, ini kan ada ya. Lalu saat ini kami sedang berada di koordinat UTM 436035 MT dan 912 9210 MU. Sudah, sekian Dengan terima ke- kasih sudah. Bapak. Nah, terima kasih, kita ke Mbak. deskripsi sana. Ayo. Lokasi pertama stop set. Ini kita ambil tanah dari sini dan beginilah penampakan sekitarnya. Dan kami kelompok 7 dianggotai dengan Hegel Muhammad Mahardika NIM 1142508 TLB. Ida Nurvitasari NIM 114250076. Faiza Zahra Odisela NIM 114250077. Valda Sores Karsya NIM 114250079. Dan kameramen Fahri Rizky Maulana 114250080 mengabarkan tanah yang sudah kami dapatkan Dan ini yang ada di bawah. dan ini berupa lempung. Ya, butirnya berupa lempung. Sumpah Karena, banyak nyamuk ya. Batu induknya itu kami identifikasi batunya batu lempung. Ya seperti ini. Ini Pak, ini juga bisa dipilih-pilih Pak. Udah bentar. Buat tanah. Yuk. Jadi Ketika ini dikasih air, proses Kebanyakan ya. cara membuat ulenan tanah, tambahin. membuat ulenan Mas tambahin tanah lagi Mas. Jangan yang, ngomong sih. yang berasal dari batuan induk batu lempung. Igul. Tapi ini tadi kita dapatnya di bawahnya Enggak bisa ya nih. batu lempung Apa karena kebanyakan? Kemungkinan sudah Kebanyakan tambah lagi. ya adanya transportasi transportasi. transport sehingga Tambahin lagi ya. sampel ini Iya. turun ke bawah. Cukup, ntar ngambil tanahnya susah, banyak udah. nyamuk. Udah. Dapat dilihat bahwa tanahnya ini Kak dua dapat penggaris. dibuat bener-bener. Terus gimana dong kalau nggak ada penggaris dia yang bawa? Aku nggak bawa. Nggak ada. Kenapa? Ini ada. Terus Apa gitu? Perbandingan karo Kar- pulpen. Coba di Loh, pilih nih ngono ta. Nah ini belum dipilih nih Pak. ya Nah, terus kita pilih coba pilihin sampai Aduh. belum itu loh. Ini udah. Nah, itu bisa tuh. tanah dengan pensil Pensil tik. pulpen. Nah ini tuh karena setelah dipilih tuh lebih dari 5 cm. berarti kita Jadi kita identifikasikan bahwa ini batunya dari butirannya lempung. ya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin sekian presentasi hasil lapangan dari kelompok kami. Bila ada salah atau kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.